Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Pemasaran Organisasi Nirlaba yang akan mempresentasikan mengenai makalah kami dengan judul Lokasi Sumber Daya Manusia dan Proses Organisasi Nirlaba dalam Bidang Pendidikan. Selamat menyaksikan. Langsung saja saya akan menjelaskan pembahasan pertama tentang lokasi organisasi nirlaba. Lokasi merupakan letak atau posisi objek tertentu pada permukaan bumi. Tak ada organisasi yang ada di sebuah ruang hampa. Dalam konteks ini, lokasi organisasi nirlaba dibangun dengan menyesuaikan kebutuhan masyarakat di suatu lingkungan. Pemilihan lokasi organisasi nirlaba yang strategis sangatlah penting agar jasa yang ditaruhkan dapat dikenal dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Usaha jasa pun juga harus memiliki lokasi yang dekat dengan para pelanggan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada para pelanggan agar hubungan dengan pelanggan dapat terjalin dengan baik. Maka pemilihan lokasi organisasi profit atau non-profit harus dekat dengan target pasar, dan ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan sebuah strategi yang juga dapat memudahkan konsumen mendapatkan produk atau jasa yang diinginkan. Baik, di sini saya Lia Widya Singgoisna ini akan menerangkan tentang peran penting sumber daya manusia dalam pemasaran organisasi nirlaba pada pendidikan. Di tengah-tengah pesatnya kecanggihan teknologi, ternyata peran sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan perusahaan tidak bisa diabaikan. Dalam pemasaran jasa, kesuksesannya pun juga sangat tergantung pada SDM yang dimiliki. Apalagi untuk mencapai hasil yang optimal, maka diperlukan keterlibatan langsung antara penyedia jasa atau sumber daya manusia dengan konsumennya. Secara umum, peran SDM jasa pendidikan ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu kontraktor atau penghubung, yakni sumber daya manusia yang berhubungan erat dengan konsumen dan memiliki aktivitas memasarkan secara konvensional. Sumber daya manusia yang terlibat dalam peran ini membutuhkan pelatihan, persiapan, dan motivasi yang tinggi untuk melayani konsumen sehari-harinya. Yang kedua yaitu modivers atau pemodifikasi, yakni sumber daya manusia yang terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Mereka jarang berkomunikasi dengan konsumen, tetapi peran ini sangat penting karena mereka harus mempunyai pandangan yang luas tentang strategi pemasaran jasa pendidikan. Yang keempat yaitu influencer atau pemberi pengaruh, yaitu sumber daya manusia jasa pendidikan yang berfokus pada pelaksanaan strategi pemasaran jasa pendidikan. Jadi mereka ini bertugas melakukan dan mengembangkan riset pemasaran jasa pendidikan. Mereka harus memiliki kemampuan menarik pelanggan melalui hasil kerja yang dicapai. Oleh karena itu, mereka harus memahami keinginan para pelanggan jasa pendidikan. Yang terakhir yaitu isolated atau pemisah. Jadi, sumber daya manusia jasa pendidikan ini akan sulit berhasil jika tidak dapat atau tidak didukung yang memadai dari pemimpin, terutama dukungan motivasi. Mereka ini harus diarahkan untuk mengetahui peran dan memahami strategi pemasaran jasa pendidikan sehingga dapat berkontribusi secara lebih optimal. Nah, itu tadi peran sumber daya manusia dalam pemasaran organisasi nirlaba dalam pendidikan. Baik, untuk selanjutnya mengenai layanan konsumen organisasi nirlaba dalam pendidikan. Dalam pemasaran, kepuasan pelanggan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan. Dalam pengukuran kepuasan pelanggan, Kotler 2038 mengemukakan beberapa cara, diantaranya yang pertama, Complaint and Suggestion System atau sistem keluhan dan saran. Kemudian yang kedua, Customer Satisfaction Surveys atau survei kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga, Ghost Shopping atau pembeli bayangan. Dan yang terakhir, Lost Customer Analysis atau analisis pelanggan yang beralih. Selanjutnya, menurut Ciptono menjelaskan bahwa kualitas pelayanan adalah pemenuhan kebutuhan konsumen, baik dari produk maupun jasa,
serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan konsumen. Kemudian untuk proses manajemen SDM dalam operasi organisasi nirlaba dalam pendidikan, yaitu yang pertama aktivitas SDM. Yang pertama merupakan perencanaan dan analisis SDM, yang mana perencanaan ini dilakukan untuk mengantisipasi kekuatan yang akan mempengaruhi pasokan dan permintaan akan tenaga kerja. Yang kedua, kesetaraan kesempatan bekerja, kepatuhan pada hukum dan peraturan kesetaraan. Kesempatan bekerja mempengaruhi aktivitas SDM lainnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen SDM. Yang ketiga, perekrutan atau staffing, yaitu sasaran perekrutan, merupakan untuk menyediakan pasokan tenaga kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Yang keempat, pengembangan SDM. Pengembangan semua tenaga kerja termasuk pengawas, supervisor, dan manajer diperlukan untuk menyiapkan organisasi menghadapi tantangan ke depan. Kemudian yang kelima, kompensasi dan keuntungan. Kompensasi diberikan pada tenaga kerja yang melakukan kerja organisasi seperti pembayaran intensif dan keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan juga membawa barokah bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.